آله وأصحابه رسول فألف بين قلوبكم. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Yang akan disampaikan oleh Bapak Syekhul Amri SDMT. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama Bapak Pimpinan Politeknik dalam ini diwakili oleh Bapak Wini 1. Yang kami hormati Bapak Camat Pelatihan Rancangan Pembangunan Konstruksi di Nagari. Ini merupakan perwujudan dari pengabdian kami dari Politeknik, kontribusi kami dari Politeknik khususnya PSDKU. Izinkan juga pada kesempatan ini kami menyampaikan, mungkin ada yang belum familiar bagi kita apa itu PSDKU. PSDKU adalah merupakan singkatan dari program studi di luar kampus utama. Kata kuncinya di sini adalah kampus di luar kampus utama. Jadi artinya kampus kita yang ada di sini daripada sama, cuma lokasi saja yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping tadi perwujudan dari pengabdian kami dari kampus yang kedua, kami ingin berkontribusi juga dalam pembangunan negeri. Salah satunya mungkin yang kami mampu dan bisa hanya di bidang edukasi. Kami melihat kemampuan dari perangkat nagari maupun camat sudah sangat-sangat bagus. Kiranya dengan acara pelatihan ini kita dapat berdiskusi, kita dapat sharing, dapat menambah sedikit wawasan kita secara bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami laporkan kepada Pak WD bahwa kegiatan ini yang kita undang ada 9 nagari, kemudian 2 dari kecamatan yaitu Lintu Utara dan Lintu. Mungkin karena pertama karena kondisi hujan juga, kemudian mungkin di akhir tahun kami yakin banyak sekali kesibukan laporan yang harus masuk, barangkali sebagian dari peserta yang telah diutus dan kita undang mungkin dalam proses perjalanan. Mudah-mudahan dalam beberapa saat lagi dapat bergabung bersama-sama. Pada kesempatan ini terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan dan hadir berkesempatan memberikan materi nantinya. Untuk itu kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu para peserta yang hadir yang kami hormati, Nagari. Jadi tentu atas nama pemerintah Nagari ngaturkan alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PSDKU dan keluarga besar Politeknik Negeri Padang yang telah melibatkan Nagari dalam setiap kolaborasi kegiatan pembangunan ini.
Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada para peserta dari Nagari, kita berharap ada bekal yang kita bawa pulang dari Siko itu harapan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bersyukur dan minta kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kita semua di negara masing-masing. Terpapar salam kita aturkan berkunjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita yang karena keterlambatan kedatangan kami, dan juga mohon maaf lagi barangkali kami tidak bisa mengikuti sampai selesai karena juga ada agenda kata Quran yang akan. Alhamdulillah sekali tak henti-hentinya Politeknik Negeri Padang ini mencurahkan, mendedikasikan dirinya untuk hadir dengan masyarakat, terkhusus di kalangan di seluruh pemerintah negara yang ada di Lito Senangkoto. Bulan Nagari oleh Bapak Ekarin Nagari. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat Lito Utara, Ibu yang mewakili Lito Ibu ya, Bapak-bapak wali nagari Buwo dan Lubu Jantan mewakili Lito Sudan Koto ya, Dayul dan Ayutam, Bapak Ibu pimpinan jurusan Program Studi, terima kasih banyak sudah berfokus Politeknik Negeri Padang di Tanah Datar. Jadi ini apresiasi kami mengajukan persoalan yang tentunya kami berprestasi untuk menyelesaikannya. Kalau kan sudah punya berbasis web dan sudah dilimpahkan 1 unit peralatan komputer untuk pelayanan. Ini adalah salah satu contoh untuk memodernisasi dan meningkatkan reformasi tata kelola. Karena reformasi tata kelola ini kan menjadi salah satu misi dari Kabupaten Tanah Datar, misi nomor 5 dari Kabupaten Tanah Datar yang dimulai dari seluruh perangkat nagari tentunya. Jadi kehadiran kami pada hari ini untuk melakukan pelatihan perancangan pembangunan konstruksi ini mungkin upaya kecil dari kampus untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat kita, yang mana dengan otonomi di nagari ini, usahanya dan nagari, tentu ini perlu diikuti oleh peningkatan kompetensi dari aparat penyelenggara nagari. Nah untuk itu Bapak Ibu, kalau seandainya tenaga ahli konstruksi ini didatangkan dari luar, mungkin bisa ya, tapi persoalan pertama biaya, yang kedua waktu. Nah yang ketiga, kita tidak membangun dari dasar, artinya kita tidak memberdayakan negara sendiri. Yang namanya otonom, itu kan harusnya kita bisa semuanya Pak, walaupun segala seketik. Nah tentunya dengan kapasitas kebutuhan yang ada di negara, kita berharap tentunya Bapak Ibu yang dilatih pada hari ini, itu bukan hanya berhenti pada pelatihan ini adalah satu awal ya. Jadi katakanlah sebelumnya sudah punya kompetensi, tapi mungkin kita tingkatkan, kita perbarui, dan ke depan kalau masih ada persoalan-persoalan masih kurang yakin dengan kompetensinya, masih belum cukup misalnya ilmunya, itu silakan datang ke kampus. Ini membuktikan bahwa kampus Padang dengan kampus Tanah Datar, kampus Sulawesi Selatan, kampus Pelalawan itu sama pengelolaannya Pak. Sistem penjaminan mutunya sama. Jadi kalau akreditasi, saya sendiri yang datang berkunjung ke kampus-kampus ini, mengawal proses penjaminan mutu, mengawal proses akreditasi, kemudian yang teman-teman yang di manajemen informatika itu sudah membangun sistem informasi untuk koperasi di masjid, sudah membangun sistem informasi pelayanan sosialnya di kantor wali nagari, dan entah apa lagi selain yang harus kita kerjakan yang perlu diberikan pelayanan kepada masyarakat Bapak Ibu. Jadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sampaikan kepada kampus, kita akan coba carikan solusi nyata. Jadi itulah fungsi dari kampus ini. Dan kebetulan Pak Bupati pada tahun ini juga menganggarkan lebih dari 1,2 M untuk membantu operasional dan investasi di kampus. Jadi ada renovasi kita gunakan beli peralatan, operasional dosen, dan teknik. Nah itulah yang kita gunakan dana hibah dari kabupaten. Memang komitmen Kabupaten Tanah Datar itu luar biasa. Dari 3 PSDKU memang Tanah Datar memberikan bantuan yang paling besar.
Tapi tidak berarti kami mengecilkan arti dari kabupaten yang lain, tapi memang karena Tanah Datar punya visi ke arah pendidikan yang jauh lebih kencang daripada kabupaten yang lain, maka dukungan kepada PSDKU setiap tahun selalu ditingkatkan. Yang mulai dari DPRD, dari Bupati sampai ke Kecamatan ini memberikan dukungan supaya dari himbauan Pak Camat bahwa masyarakat menyekolahkan anak-anak kemenakan di kampus ini bisa kita wujudkan. Karena pada hari ini jumlah masyarakat di Tobu Sunan Kota yang sekolah di sini tidak terlalu banyak, lebih banyak dari luar, ya dari 50. Dan kalau nanti setelah ini akan ada kelanjutan, itu kita terus sikapi, kita buat pelatihan-pelatihan yang baru yang akan lebih bisa memperkuat fungsi SDM di setiap nagari. Demikian, dengan izin kita bersama Pak Camat, Pak Wali, Bapak dan Ibu narasumber dan pimpinan program studi, maka kegiatan pelatihan perancangan pembangunan konstruksi di nagari-nagari se-Kecamatan di Tobu dan di Tobu Utara bersama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kegiatan ini sasarannya adalah memberikan pengetahuan dan edukasi kepada aparat nagari dalam rangka perencanaan untuk konstruksi. Ya, minimal konstruksi sederhana ya, yang biasa dilakukan oleh nagari seperti rehabilitasi jalan, kemudian sederhana, kemudian kalau ada saluran irigasi yang kecil, yang mana nanti bisa untuk perencanaan baru sebelumnya juga dilakukan, atau juga untuk pekerjaan rehabilitasi, sehingga pekerjaan konstruksi yang ada dengan dana negara bisa dilakukan dengan cepat, tepat, kemudian efisien. Artinya tidak banyak dana yang terbuang. Pertama untuk dana perencanaan, yang kedua karena salah sasaran gitu ya. Karena dengan kita berikan pelatihan ini kepada aparat negara, mestinya aparat negara sudah punya pemahaman mengenai sesuatu yang diperlukan, ya betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Jadi kita tidak asal membangun, tapi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh, apakah pada negara ini perlu dibangun jalan usaha tani, atau kalau dibangun kemana rutenya yang lebih efisien, atau yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, atau bagaimana jenis tanahnya untuk tipe konstruksi yang akan kita pilih, sehingga betul-betul konstruksi itu infrastruktur itu berdaya guna, bermanfaat, dan tepat sasaran, kemudian berbiaya efektif. Nah ini sasaran kita nanti. Kalau kerjasama itu mulai dari Kabupaten Tanah Datar, karena keberadaan kampus ini dari awal dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kemudian tentu dalam operasional kita berada dekat dengan masyarakat nagari dan kecamatan. Nah, jadi secara otomatis ini sudah berada dalam lingkup kerjasama kita. Jadi begitu Pak, kerjasama kita sehari-hari operasional dengan wali nagari dan camat. Ya, pertama kita tentu ingin semakin banyak masyarakat nagari yang sekolah di sini ya. Jadi dengan dua pilihan program studi yaitu manajemen informatika dan teknologi sipil. Untuk kebutuhan masyarakat nagari itu menurut kami sudah cukup memenuhi kebutuhan. Kemudian juga dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar kampus bahwa ini Pak Camat tadi sudah menggarisbawahi. Jadi masyarakat juga perlu ramah terhadap kampus, terhadap mahasiswa dan dosen. Kemudian ikut bersama-sama menjaga. Jadi kalau artinya masyarakat memperhatikan ada aktivitas yang cenderung kurang baik, maka masyarakat bisa menyampaikan keluhan sebelum ini mempunyai efek yang lebih luas. Kemudian juga layanan terhadap mahasiswa dan dosen yang tinggal di sekitar kampus juga perlu ditingkatkan. Contoh fasilitas makan, fasilitas tempat tinggal atau kos-kosan yang menurut keluhan dari mahasiswa itu mahal ya dibandingkan dengan yang di negara lain yang ada di Tobu, bahkan biayanya mungkin hampir sama dengan yang di kampus Padang. Nah tentu ini mungkin masalah ketersediaan ya. Kalau hukum pasar kan begitu, semakin banyak penawaran atau kebutuhan semakin tinggi penawaran, maka harga itu akan naik, gitu ya. Jadi
semakin banyak masyarakat yang menyediakan layanan kos-kosan dan tempat tinggal, maka kita harapkan tentunya harga akan semakin bersaing dengan kualitas yang tidak diturunkan dan itu akan menentukan mahasiswa dan dosen yang tinggal di sekitar sini. Nah itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gani, Camat Itobo Utara. Atas nama pemerintah Kecamatan Itobo Utara mengapresiasi tingginya pelaksanaan latihan rencana konstruksi bagi perangkat nagari Selintau Sungai Toto disenggarai oleh Politeknik Negeri Padang kampus di Bojang. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kami menyadari bahwasanya pelaksanaan pembangunan di nagari yang saat ini digunakan melalui dana desa memang sebuah kegiatan yang riskan sebenarnya, riskan terhadap persoalan hukum. Kenapa? Karena memang dari segi pelaksanaannya kita pelaksanaan memulai nagari dengan padat karya itu biasanya. Jadi memang SDM perangkat nagari dalam pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan itu memang harus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan pelaksanaan pelatihan rencana konstruksi yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Padang ini sangat besar sekali manfaatnya bagi perangkat nagari. Karena apa? Memang ujung tombak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu beradanya di pemerintahan nagari atau pemerintahan desa. Jadi kami atas nama pemerintah kecamatan sekali lagi menyampaikan terima kasih yang tingginya kepada Politeknik Negeri Padang. Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan dari tahun ke tahun sebagai wujud dedikasi keberadaan kampus Politeknik Negeri Padang, kampus Bojang ini di Itobo. Barangkali itu dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara untuk menyampaikan materi yang judulnya tentang proyek konstruksi dan gambar konstruksi. Ini singkat, sebelum itu mungkin biar suasana lebih hangat dan keluarga kita tentunya ini juga sudah menjadi bahan tidak asing lagi untuk mahasiswa. Tentunya dengan apa yang kita lakukan nanti harapan juga mahasiswa adalah proyek konstruksi itu Bapak Ibu adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan yang mencapai tujuan tertentu atau bangunan atau produksi yang dan untuk tertentu. Nah, untuk menyelesaikan proyek konstruksi peralatannya, metodenya dan uangnya, dan juga di sini ada informasi dan time atau waktunya. Jadi kurang lebih kalau kita contoh proyek konstruksi ya terlibat di dalamnya terutama di proyek-proyek dana desa ya, yang mungkin ya hampir berada prasarana yang ada di sekitar negara tersebut. Nah, jadi sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu, saya juga sudah pengalaman di Liga DKI dengan Ibu Data kalau salah pendapat ya tahun 2021. Jadi saya aktif di sini selama 3 tahun 19-2021 dalam dari usaha mewujudkan beberapa peluang pertumbuhan baru. Program peningkatan kata delegasi sebagai dasar inovasi pemerintah. Untuk apa karena lagi sehat sekarang. Jadi kita pelatihan perencanaan pembangunan materi yang akan saya dampingi yaitu analisis volume konstruksi. Jadi ketika tadi Pak Nopianus sudah menyampaikan materi bagaimana dari konstruksi, bagaimana kita dana desa apa saja yang bisa kita serap di dalam program pembangunan. Tentunya kita di pemerintah nagari agar tidak maksudnya agar dana itu terserap lebih baik, tidak banyak ke hal-hal yang artinya banyak dana itu terserap untuk menggunakan masyarakat banyak seperti itu. Sedikit banyaknya kita harus mengetahui bagaimana pemerintah dan lain seperti itu. Kalau ada pendamping desa ataupun tenaga pendamping masyarakat, biasanya kita serahkan langsung ke TPM atau fasilitatornya.
Sebetulnya kita diberikan bantuan 195 juta yang dapat dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat negara kita. Bapak-bapak dan anak-anak sekolah, kita harus ada mengetahui perkembangan dalam mahasiswa dulu. Untuk mengetahui berapa volume pekerjaan kita. Ini tolong alun sampai Pak Kapit juga kalah tahu punya Pak itu kalah pendukung. Tidak boleh antara volume dengan RAB berlainan. Yang dari Medan dan Palembang, walaupun beliau kali sarang pada Iwang di Pulau Lampau, sekalian barangkali mencari PSDKU, sekalian orang lain haji dulu kan begitu. Namun demikian kita memberikan suatu apresiasi 4 tahun di bidang konstruksi sejak tahun 88 setelah tamat kuliah. Tapi kalau kita bandingkan dengan ilmu konstruksi, mungkin saya masih sangat bodoh, masih banyak yang perlu kita kembangkan. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu ada waktu, ada anggaran, jangan mengembangkan lagi dengan topik suara saya yang hadir pada hari ini. Juga Ananda sudah mau menambah ilmu dan mengalir ke dunia ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Bapak yang menyampaikan adalah dan selama belum sampai di itu saja acara pelatihan perencanaan pembangunan konstruksi di Kecamatan di tahun